Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita mau ngapain ya? Di sini kita akan memenuhi tugas mata kuliah ilmu ekonomi mikro. Tentang apa? Tentang pasar oligopoli. Stay tune ya teman-teman. Stay tune, dadah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nathan Dimas Pratama dengan NPM 25051011142. Perkenalkan, nama saya Tiara April Rahayu dengan NPM 2505101120. Perkenalkan, saya Yeri Wulandari dengan NPM 2505101013. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pasar oligopoli. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar oligopoli, Di sini saya akan menjelaskan contoh perusahaan, macam-macam pasar oligopoli, Teori-teori yang berkaitan dengan pasar oligopoli, perilaku oligopoli, faktor hambatan pasar oligopoli. kebijakan publik terhadap pasar oligopoli. kelebihan dan kekurangan oligopoli. Represent, gotta represent. Chase a check, never chase a bitch. Mask on, fucking mask on, mask on. Halo guys, pernah gak sih kalian dengar kata monopoli? Mungkin kata monopoli sudah sering kita dengar di telinga kita. Tapi gimana dengan kata oligopoli? Kira-kira apa bedanya dengan monopoli? Contoh sederhananya gini. Misalkan paket internet kalian habis, lalu kalian berjalan-jalan untuk beli paket internet. Di sana, kalian akan ditawarkan beberapa pilihan, misalnya Telkomsel, XL, dan Indosat. Produk yang ditawarkan cenderung sedikit dan itu-itu saja, namun itulah dia yang dinamakan pasar oligopoli. Video kali ini dikhususkan untuk membahas apa itu pasar oligopoli. Kita akan mulai dari definisi pasar oligopoli itu sendiri. Pasar oligopoli adalah struktur pasar yang dimana beberapa perusahaan menguasai demand suatu produk atau layanan dengan konsumen yang banyak. Misal di sebuah kota kecil terdapat 3 toko pizza yang besar. Jadi toko pizza ini pemain utamanya. Sekarang coba bayangkan kalau pizza A menaikkan harga pizzanya, apa yang akan terjadi? Ya benar, pelanggan akan berpindah ke pizza B atau pizza C sebagai substitusi pizza A dengan harga yang lebih murah. Jadi sebelum membuat keputusan harga, pizza A seharusnya berpikir 2 kali karena tindakannya akan mempengaruhi toko lain. Begitu juga sebaliknya, jika pizza B membuat promo besar-besaran, pizza C dan A harus membuat strategi agar tidak kehilangan pasar-pasarnya. Jadi pada dasarnya, pasar oligopoli memiliki jumlah penjual yang sedikit, tapi masing-masing memiliki kekuatan yang besar untuk mengendalikan pasar. Jadi mereka tidak seenaknya untuk menentukan harga seperti pasar monopoli, namun juga tidak sebebas pasar persaingan sempurna. Oke teman-teman, tadi kan sudah dibahas oleh Nathan tentang definisi pasar oligopoli. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri pasar oligopoli. Ciri-ciri pasar oligopoli. Pertama, jumlah perusahaan sangat sedikit. Pasar oligopoli hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar sehingga mereka saling memengaruhi. Misalnya, industri kartu SIM di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar seperti Telkomsel, Indosat, dan XL. Yang kedua, barang yang diproduksi bisa sama atau berbeda merek. Produk dalam oligopoli bisa berupa barang sejenis atau barang dengan merek berbeda tetapi fungsinya sama. Misalnya, smartphone mereknya berbeda seperti Samsung dan Oppo tetapi fungsinya sama. Yang ketiga, kekuatan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Kekuatan menentukan harga menjadi lebih terbatas. Bila suatu perusahaan menurunkan harga dalam waktu singkat akan menarik pembeli. Tetapi bila perusahaan dalam pasar oligopoli bekerja sama dalam menentukan harga, maka harga dapat distabilkan pada tingkat yang mereka kehendaki. Misalnya, kalau satu operator seluler menurunkan harga paket internet, operator lain biasanya ikut menurunkan harga agar pelanggan tidak pindah. Yang keempat, hambatan untuk masuk ke industri cukup tangguh. Terdapat hambatan yang cukup kuat,
yang menghalangi perusahaan yang baru untuk memasuki pasar oligopoli antara lain seperti modal besar, teknologi, dan promosi yang kuat. Misalnya, membuka perusahaan mobil baru sangat sulit karena membutuhkan pabrik besar, teknologi, dan biaya iklan yang mahal. Nah, selanjutnya macam-macam pasar oligopoli. Pertama, oligopoli yang menghasilkan komoditas standar atau homogen. Oligopoli dengan produk standar atau homogen adalah pasar yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan, tetapi barang yang mereka hasilkan hampir sama atau tidak memiliki perbedaan yang jelas. Contohnya seperti industri semen, baja, dan pupuk. Dalam industri ini, produk dari satu perusahaan sebenarnya mirip dengan produk perusahaan lain. Karena barangnya sama, maka setiap perusahaan saling bergantung satu sama lain. Jika perusahaan menaikkan harga sedikit saja, konsumen akan mudah berpindah ke perusahaan lain yang harganya lebih murah. Jadi dalam pasar seperti ini, perusahaan harus sangat berhati-hati dalam menentukan harga karena keputusan satu perusahaan bisa langsung memengaruhi penjual perusahaan lainnya. Yang kedua, oligopoli yang menghasilkan komoditas berbagai corak atau terdapat diferensiasi produk. Oligopoli dengan produk berbeda corak. Diferensiasi produk adalah pasar yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan, tetapi masing-masing perusahaan menghasilkan produk yang tidak sama persis. Produk mereka memiliki perbedaan dalam merek, desain, kualitas, atau fitur. Contohnya adalah industri otomotif dan rokok. Misalnya, setiap merek mobil atau rokok memiliki ciri khas masing-masing sehingga konsumen bisa memilih berdasarkan selera, bukan hanya harga. Karena produk-produk tersebut berbeda, perusahaan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga pesaing. Artinya, jika satu perusahaan menaikkan harga, konsumen belum tentu langsung pindah karena mereka sudah memiliki kesetiaan terhadap merek tersebut. Namun, di pasar ini tetap ada saling ketergantungan antar perusahaan. Setiap keputusan seperti mengubah harga, meningkatkan kualitas, menambah produksi, atau memperbanyak iklan bisa memicu reaksi dari perusahaan pesaing. Misalnya, jika satu perusahaan meningkatkan iklan, perusahaan lain biasanya juga akan ikut meningkatkan promosi. Akibatnya, perilaku setiap perusahaan dalam pasar ini cukup sulit diprediksi karena semua saling memengaruhi dan saling menanggapi. Oke teman-teman, selanjutnya ada contoh perusahaan. Contoh perusahaan itu ada 4. Yang pertama ada operator seluler, yang kedua ada industri otomotif, yang ketiga ada industri maskapai penerbangan, yang keempat yang terakhir ada industri semen. 1. Operasi seluler, contohnya Telkomsel, Axis, Indosat, atau Smartfren. Perusahaan-perusahaan ini menguasai sebagian besar pasar layanan internet dan telekomunikasi di Indonesia. Mereka bersaing melalui harga paket, data, kualitas jaringan, dan promo layanan. 2. Industri otomotif, contohnya Toyota, Honda, Mitsubishi Motor, Suzuki, dan Daihatsu. Dalam industri otomotif, hanya beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar kendaraan. Persaingan dilakukan melalui inovasi produk, desain kendaraan, dan strategi pemasaran. 3. Industri maskapai penerbangan, contohnya Garuda Indonesia, Lion Air Group, Air Asia Indonesia, dan Sriwijaya Air. Perusahaan-perusahaan ini menguasai pasar penerbangan domestik Indonesia. Mereka bersaing dalam harga tiket, pelayanan, dan jumlah rute penerbangan. 4. Industri semen, contohnya Semen Indonesia atau SIG, Semen Padang, dan Semen Tonasa. Industri semen juga termasuk pasar oligopoli karena hanya beberapa perusahaan besar yang menguasai produksi dan distribusi semen di Indonesia. Tadi itu adalah beberapa contoh dari pasar oligopoli. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pasar oligopoli. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan oligopoli, namun di video kali ini kita akan fokus kedua teori yang sangat menarik untuk dibahas,
yaitu game teori dan Kincaid demand curve teori. Supaya lebih jelas, langsung saja kita masuk ke teori yang pertama, yaitu game teori. Secara general, game teori membahas bagaimana cara untuk memenangkan sebuah game. Meskipun dinamakan game teori, game di sini tidak terbatas pada permainan yang ada di HP, PC, maupun konsol. Dalam ekonomi, game teori membantu menganalisis strategi berdasarkan interaksi antar pelaku di dalamnya. Salah satu tokoh yang terkenal dan ikut mengembangkan game teori adalah John Nash. John Nash adalah seorang matematikawan jenius yang ikut mengembangkan game teori dan menangkan hadiah Nobel Ekonomi di tahun 1944. Untuk membantu memahami pengambilan keputusan, dalam pasar oligopoli menggunakan game teori digunakanlah model matematika yang bernama payoff matrix. Agar lebih mudah dipahami, mari kita gunakan sebuah contoh. Sekarang coba bayangkan, ada dua penjual es krim yang sedang memilih tempat untuk mereka berjualan. Antara kanan atau kiri, pendapat mereka tergantung pada di mana mereka berjualan. Jika mereka berdua memilih untuk berjualan di tempat yang sama, maka pendapatan mereka akan lebih sedikit. Sebaliknya, jika mereka berdua memilih untuk berjualan di tempat yang berbeda, maka pendapatan mereka akan lebih banyak. Itulah yang disebut Nash equilibrium. Tempat terbaik salah satu penjual es krim ditentukan oleh pilihan penjual es krim lainnya. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas Kincaid demand curve teori. Ide dari Kincaid demand curve teori sebenarnya cukup simpel. Menurut Paul M. Swayze, perusahaan cenderung tidak menaikkan harga karena takut kehilangan pelanggan dan tidak menurunkan harga karena takut pesaingnya ikut menurunkan harga. Hal ini menyebabkan harga menjadi kaku dan terbentuklah Kincaid demand curve teori. Kincaid demand teori membantu menjelaskan mengapa harga relatif stabil meskipun terjadi perubahan biaya produksi. Jadi, perilaku pasar oligopoli itu tidak bisa dijelaskan secara umum karena setiap perusahaan punya strategi masing-masing. Kesulitannya ada pada ketidakpastian atau indeterminan, yaitu tidak adanya keseimbangan yang pasti jadi sulit diprediksi. Karena itu, muncul berbagai teori yang hanya sebagian gambaran dan tiap teori punya asumsi sendiri. Namun, teori-teori ini juga punya kelemahan, terutama karena asumsi yang kadang tidak sesuai dengan kondisi nyata. Makanya, para ahli mulai melihat langsung perilaku industri seperti kerja sama antar perusahaan dan penentuan harga. Terakhir, perusahaan dalam oligopoli dibagi menjadi beberapa tipe, dan biasanya perusahaan dengan biaya rendah bisa menguasai pasar lebih besar karena mampu menawarkan harga lebih murah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor hambatan dalam persaingan pasar oligopoli. Pertama, skala ekonomis. Perusahaan besar bisa memproduksi barang dalam jumlah banyak sehingga biaya produksi menjadi lebih murah. Karena itu, mereka dapat menjual produk dengan harga lebih rendah dibanding perusahaan baru. Contohnya, Toyota dapat memproduksi mobil dalam jumlah besar sehingga biaya per mobil lebih murah dibanding perusahaan mobil baru yang masih memproduksi sedikit. Yang kedua, ongkos produksi yang berbeda. Perusahaan baru harus mengeluarkan biaya besar untuk memulai usaha, seperti membeli mesin, melatih karyawan, dan promosi. Perusahaan lama tidak terlalu terbebani karena sudah memiliki fasilitas dan pengalaman. Contohnya, perusahaan smartphone baru harus mengeluarkan biaya besar untuk riset, pabrik, dan pemasaran agar bisa bersaing dengan Samsung atau Apple. Selanjutnya, yang ketiga, masalah nama besar atau loyalitas merek. Konsumen biasanya lebih percaya pada merek yang sudah terkenal. Karena itu, perusahaan baru harus mengeluarkan biaya iklan yang sangat besar agar produknya dikenal dan dipercaya masyarakat. Contohnya, banyak orang langsung memilih Aqua untuk air mineral atau Honda Indonesia untuk motor karena mereknya sudah terkenal. Yang terakhir, masalah akses
atau jalur distribusi. Perusahaan lama sudah bekerja sama dengan banyak toko dan distributor, sehingga produk mereka mudah ditemukan di mana-mana. Perusahaan baru sering kesulitan memasukkan produknya ke toko. Contohnya, minuman dari Coca-Cola Indonesia mudah ditemukan di minimarket dan warung, sedangkan merek baru sering sulit mendapat tempat di rak toko. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Pertama, saya akan membahas tentang kelebihan pasar oligopoli. 1. Memberi kebebasan memilih bagi pembeli di pasar oligopoli. Pembeli itu punya banyak pilihan produk dari beberapa perusahaan besar. Jadi kita sebagai konsumen tidak dipaksa beli satu produk aja, tapi bisa milih mana yang paling sesuai kebutuhan kita. 2. Mendorong penelitian dan pengembangan produk karena ada persaingan. Perusahaan jadi berlomba-lomba buat ngembangin produknya. Misalnya mereka riset kenapa produk pesaing lebih laku, lalu mereka bikin inovasi supaya produk lebih menarik. 3. Lebih memperhatikan kepuasan konsumen di pasar ini. Kepuasan konsumen itu penting banget. Soalnya kalau satu pelanggan kecewa bisa menyebar ke yang lain dan bikin pelanggan pindah ke produk pesaing. Jadi perusahaan biasanya lebih menjaga pelayanan dan kualitas. 4. Adanya penerapan teknologi baru. Perusahaan juga dituntut buat selalu upgrade teknologi. Kalau tidak ikut perkembangan bisa kalah saing. Jadi teknologi ini justru bikin produk jadi lebih bagus dan menarik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kekurangan pasar oligopoli. 1. Terjadi ketimpangan pendapatan. Perusahaan besar biasanya lebih dominan dan dapat keuntungan besar, sedangkan perusahaan kecil sulit berkembang, akhirnya terjadi ketimpangan pendapatan. 2. Harga cenderung stabil tapi bisa tinggi. Harga di pasar oligopoli biasanya tidak sering berubah, tapi cenderung tinggi. Walaupun stabil, tetap bisa memberatkan konsumen. 3. Bisa terjadi rugi biaya produksi. Kalau perusahaannya kurang bersaing dan malah kerja sama, kadang biaya produksinya jadi lebih besar, tapi hasilnya tidak sebanding. Ini bisa menyebabkan kerugian juga. 4. Potensi eksploitasi. Bisa juga terjadi eksploitasi baik ke pembeli maupun ke faktor produksi. Misalnya harga yang kurang adil atau persaingan yang tidak sehat. 5. Sulit dimasuki perusahaan baru. Pasar ini cukup sulit untuk ditebus oleh pemain baru karena perusahaannya sudah punya nama besar dan banyak pelanggan. Jadi pendatang baru susah untuk berkembang. 6. Bisa mengarah ke monopoli. Kalau satu perusahaan jadi terlalu dominan dan tidak ada yang bisa saingin, pasar oligopoli bisa berubah jadi monopoli. Ini tentu kurang baik karena pilihan konsumen jadi terbatas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan publik terhadap pasar oligopoli. Jadi dalam pasar oligopoli, pemerintah perlu membuat kebijakan publik supaya perusahaan-perusahaan ini tetap bersaing secara sehat dan tidak merugikan konsumen. Salah satu bentuk kebijakan itu adalah pembatasan perdagangan dan undang-undang anti-monopoli. Pada dasarnya, hukum anti-monopoli dibuat untuk mencegah adanya kerjasama yang tidak sehat antar perusahaan. Tujuan utamanya adalah menjaga agar perusahaan dalam pasar oligopoli tetap bersaing dan bukan bekerja sama untuk menguasai pasar. Namun dalam praktiknya, penerapan hukum anti-monopoli sering menimbulkan perdebatan, karena tidak semua praktik bisnis yang terlihat membatasi persaingan itu benar-benar merugikan. Jadi ada 3 contoh utama dari kontroversi ini. Yang pertama adalah penetapan harga jual kembali. Ini terjadi ketika produsen menentukan harga jual minimum bagi para pengecer. Tujuannya bisa untuk menjaga citra dan kualitas pelayanan. Namun di lain sisi ini juga bisa menghambat persaingan antar toko. Lalu yang kedua ada penetapan harga predator, yaitu strategi menjual barang di bawah biaya produksi untuk menyingkirkan pesaingan dari pasar. Lalu menaikkan harga kembali setelah pesaing keluar. Dan yang terakhir adalah pengikatan produk. Jadi ini tuh praktik di mana pelaku usaha menjual suatu produk utama dan sekaligus mewajibkan pembeli untuk juga membeli produk tambahan. Praktik ini bisa meningkatkan keuntungan bagi para perusahaan, namun dianggap tidak adil bagi konsumen karena pelanggan terpaksa membeli produk yang mungkin tidak mereka inginkan. Kebijakan publik terhadap pasar oligopoli ini berperan penting untuk menjaga keseimbangan antar kebebasan bisnis dan keadilan bagi semua pelaku pasar.